Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3, Arsitektur Dunia. Di presentasi ini kami menjelaskan tentang abad pertengahan arsitektur dunia. Untuk pertama, dipresentasikan oleh teman kami. Untuk itu, teman kami dipersilahkan untuk presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur abad pertengahan. Arsitektur abad pertengahan adalah arsitektur yang umum pada abad pertengahan dan mencakup bangunan keagamaan, sipil, dan militer. Gaya termasuk pra-Romawi, Romawi, dan Gotik. Abad pertengahan atau The Middle Ages adalah periode sejarah klasik di Eropa yang berkembang pada awal Masehi dan perkembangan agama Kristen di Eropa. Periode ini ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan kejayaannya beralih ke kota Konstantinopel. The Middle Ages dideskripsikan sebagai kurun waktu peralihan dari abad kuno ke zaman modern dideskripsikan pada kisaran tahun 313 Masehi sampai 1500 Masehi, sejak agama Kristen diterima secara legal oleh Kekaisaran Romawi Timur. Lanjut ke arsitektur romansik. Arsitektur romansik adalah Arsitektur romansik adalah gaya arsitektur abad pertengahan yang ditandai dengan semi-kultural architecture. Tidak ada konsensus untuk tanggal awal dari gaya ini, tetapi diperkirakan sekitar abad ke-8 sampai ke-12, di mana kemudian beralih ke arsitektur gotik yang ditandai dengan pointed architecture. Menggabungkan fitur bangunan Romawi kuno dengan Byzantium dan tradisi setempat. Gaya arsitektur romansik dikenal dengan bentuknya yang masif, tembok-tembok tebal, round arches, pilar yang kokoh, grand vault, menara-menara besar, dan arcade yang dekoratif. Bangunan romansik memiliki bentuk yang tegas, teratur, dan denah yang simetris. Secara keseluruhan, tampilan bangunan terlihat sederhana jika dibandingkan dengan era gotik. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik bangunan romansik. Pertama, dinding bangunan romansik umumnya memiliki ketebalan yang masif dengan bukaan yang relatif kecil. Material berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Butcher pada bangunan romansik umumnya berprofil persegi, datar, dan tidak proyeksi di luar dinding. Pada bangunan gereja yang memiliki lorong, busur, arches, art yang digunakan hampir selalu berbentuk setengah lingkaran dan dipergunakan pada bukaan, pintu, dan jendela. Keempat, arcade. Arcade adalah yang dipotong pada pilar atau kolom yang terdapat di interior gereja, menggunakan bagian dari islet. Juga terdapat di serambi atrium. Pier. Pada arsitektur romansik, pier sering digunakan untuk menduduki art. Pier dibuat dari batu berbentuk kotak atau persegi. Di model bentuk kapitan kolom adalah filter struktural penting yang pada arsitek romansik. Colonnex
dan sub merupakan bagian dari struktur bangunan sekaligus dekorasi di bagian besar wilayah Eropa. Kubah dan atap. Mayoritas pada bangunan memiliki atap dari kayu dan penopang sederhana berbentuk T-beam atau king post dalam kasus atap kaos tarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan peninggalan romansik. Yang pertama itu ada Katedral Pisa. Katedral Pisa adalah sebuah katedral Katolik dari abad pertengahan yang terletak di Piazza dei Miracoli di kota Pisa, Italia. Katedral ini dipersembahkan untuk Santa Maria diangkat ke surga dan merupakan salah satu contoh bangunan arsitektur romansik, khususnya gaya yang disebut romansik Pisa. Katedral ini merupakan tempat berkedudukannya Keuskupan Agung Pisa. Pembangunan katedral ini dimulai pada tahun 1063 sampai 1064 menurut kalender Pisa pada masa itu, dan dilaksanakan oleh arsitek Buscito, dan biaya pembangunannya diperoleh dari rampasan perang yang diperoleh dalam perang melawan Muslim di Sisilia pada tahun 1063. Yang kedua ada The Collegiate Church of St. Peter, yaitu menjadi situs warisan dunia yang dilindungi UNESCO. Gereja ini menjadi tempat tradisional penobatan raja dan ratu Inggris, sekaligus pemakaman mereka. Memiliki bangunan khas romansik, gereja Westminster Abbey pun menjadi gereja terbesar di dunia dan di London. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan arsitektur gotik. Arsitektur gotik merupakan perwujudan keyakinan Kristen lebih modern dari periode-periode sebelumnya. Gotik berkembang dari arsitektur romansik, berasal dari abad ke-12 hingga 16 di Prancis, membuatnya juga dikenal sebagai opus Fuchsidium gaya Prancis. Arsitektur gotik seringkali diterapkan pada bagian besar bangunan katedral, biara dan kroki gereja-gereja di Eropa, sehingga pada abad pertengahan katedral menjadi bangunan penting bagi seluruh komunitas atau peta di Eropa. Negara yang pertama kali mengusung arsitektur gotik adalah Prancis. Lahir menggantikan gaya Romawi, gaya arsitektur gotik yang muncul pada pertengahan abad ke-12 memiliki hubungan erat dengan desain katedral Eropa. Arsitektur gotik pun memiliki ciri khas karakteristik arsitektur yang unik dan menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan arsitektur gotik. Perkembangan arsitektur gotik mengalami dua fase antara lain. Yang pertama ada The High Gothic Years. Fase ini berlangsung dari tahun 1250 sampai dengan tahun 1300. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Katedral Chartres di Prancis. Pada fase ini, arsitektur gotik ditentukan oleh gaya rayonman atau dekorasi yang sangat berornamen di bagian luar bangunan. Negara-negara seperti Jerman, Spanyol, dan Inggris menciptakan variasi arsitektur rayonman gotik mereka sendiri selama beberapa dekade berikutnya. Yang kedua ada The Late Gothic Years. Pada fase yang berlangsung dari abad ke-15 hingga abad ke-16, Jerman menghasilkan bangunan gereja yang sangat tinggi dengan langit yang berkubah. Pada masa ini, terkenal pula bangunan dengan arsitektur gotik yang bernama Bridge Perpendicular dan gaya French Flamboyant. Dilihat dari perkembangannya, arsitektur gotik banyak dipengaruhi oleh gaya Romawi. Walau begitu, bangunan tersebut tidak menggunakan tembok-tembok tebal seperti yang terdapat di bangunan gaya Romawi. Hal ini karena untuk membangun gedung yang tinggi dan besar, dinding bangunan harus lebih tipis dan ringan. Presentasi berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya yang dipersilakan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari arsitektur gotik dan peninggalan arsitektur gotik. Nah, yang pertama ada karakteristik gotik yaitu ujung meruncing dan lancip pada bangunan arsitektur gotik kerap kali menghiasi desain eksterior bangunan. Nah, yang kedua, arsitektur gotik kerap kali menerapkan sistem flying boards sebagai solusi untuk menyangga bangunan yang memiliki struktur tinggi. Yang ketiga ada rose window, yaitu jendela berbentuk bunga mawar yang memberikan pencahayaan alami ke dalam bangunan. Yang berikutnya ada part arts atau yang bisa disebut lengkungan runcing menjadi ciri khas arsitektur gotik yang penting untuk interior bangunan. Adapun val menjadi karakteristik gaya arsitektur gotik yang paling sering digunakan. Val yang merupakan istilah arsitektur untuk atap yang melengkung menjadi ciri khas dari arsitektur gotik ini. Yang berikutnya ada patung yang kerap kali diterapkan, biasanya berupa gorgoil yang berbentuk menyeramkan seperti iblis atau monster kecil. Nah, adapun peninggalan dari arsitektur gotik ini, yang pertama ada Katedral Notre Dame yang berada di Prancis. Katedral Notre Dame Prancis adalah salah satu keajaiban abad pertengahan yang adalah bangunan arsitektur Prancis karena desain yang inovatif dan bangunan yang menjulang tinggi. Pembangunan konstruksi dimulai pada tahun 1960 sebelum Masehi dan tidak selesai selama hampir 200 tahun. Yang kedua ada Mont Saint-Michel, Prancis. Le Mont Saint-Michel adalah sebuah pulau pasang surut yang terletak kurang dari 1 mil dari lepas pantai Normandia. Komune unik ini telah memiliki sejarah yang menarik sejak didirikan pada abad ke-6. Awalnya bangunan ini bernama Mont Saint dan dikenal sebagai Mont Saint-Michel saat seorang uskup membaptisnya di sebuah gereja kecil setelah memiliki visi melakukan Agut et Michel. Nah, berikut presentasi dari kelompok saya. Nah, ini ada nama-nama kelompok dari kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang bernama ada Iwayan Teguh Suryadinata, NIM akhiran 04. Yang kedua ada Kadek Rikma Karyardi, akhiran NIM 05. Yang berikutnya ada Imade Janana Yase, akhiran NIM 08. Berikut dengan saya Nyoman Gede Rini Subutra, akhiran 024. Yang berikutnya ada Kadek Andika Setia Permana, akhiran NIM 025. Yang berikutnya ada Imadi Ari Yoga Wirya Yuda, akhiran NIM 032. Dan berikut yang terakhir ada Iputu Bintang Arista Putra yang akhiran NIM-nya 047. Sekian presentasi dari saya dan kelompok. Bila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas, saya mohon maaf atas presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.